Yang maksum dari salafus saleh itu apa? Apa yang mereka sepakati. No, itunya, ijma'nya. No, makanya dibilang Quran, sunnah. Nah, hukum taklid diperbolehkan bagi awam yang memang tidak bisa, tidak menguasai sebuah keilmuan, maka dia taklid kepada ahlinya di dalam ilmu tersebut. Demikian kita taklid kepada ahli montir di dalam permasalahan otomotif, iya gak? Karena kita nggak tahu. Kita taklid sama dokter di dalam permasalahan medis, karena kita awam di situ, kita nggak tahu apa-apa, udah, gitu kan? Kita taklid sama muhandis, sama kang insinyur, oke? Di dalam masalah bangunan, karena kita nggak tahu di dalam hal tersebut, kita nggak memiliki keilmuan di dalam hal itu. Demikian taklid. Yusar lil awam, diperbolehkan buat awam yang memang tidak memiliki ilmu di situ. Oke? Nah, adapun bagi mereka yang udah punya tools sendiri untuk melihat, membaca, mencari, maka tidaklah layak bagi mereka untuk bertaklid. Awas. Ya, karena Allah telah bukakan pintunya bagi mereka. Mereka telah menguasai dasar-dasar keilmuan yang dengan itu mereka bisa merumuskan, bisa mencari petunjuk. Setelah itu semua dia buang semua ilmu itu dan tetap ikut sama yang dia ngotot pengen ikutin, nah itu taklid yang tercela. Taklid juga jadi tercela ketika dengan taklid ini, akhirnya kita memusuhi muslim lain yang memilih taklid kepada imam yang berbeda. Nah ini taklid yang sampai level ta'assub. Nah itu yang haram. Oke? Taklid yang sampai level ta'assub. Apalagi lagi di dalam perkara-perkara yang sifatnya memang Allah berikan di dalam bab itu keluasan sebagai bentuk rahmatnya. Diberikan kelapangan. Perkara-perkara khilafiyah, ijtihadiyah misalnya. Zen? Seorang muqallid, dia bertaklid kepada satu ahli ilmu yang dia ikuti. Nggak boleh di dalam permasalahan demikian, kemudian dia memusuhi muslim lain yang memilih untuk bertaklid kepada orang yang berbeda dengan yang dia pilih. Di dalam perkara ijtihadiyah ya, nggak boleh, haram. Ya, taklid nggak boleh, akhirnya bukan jadi alasan untuk memecah belah dan menjadi alasan untuk wala dan barok di antara kaum muslimin. Nggak boleh. Ya, nggak boleh kita membangun wala dan barok di atas perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah dan ijtihadiyah demikian. Oke? Nah, adapun bagi para orang-orang yang memiliki dasar keilmuan dan dia misalnya telah menemukan bahwasanya sebuah pendapat ternyata lebih kuat dan benar pendapat Imam B. Oke? Tapi dikarenakan selama ini dia mengikuti Imam A, dia tinggalkan pendapat Imam B ini dan mengikuti yang A tetap. Zen? Nah itu salah. Itu udah sampai level dosa itu. Oke? Karena patokannya bukanlah lagi hak, tapi udah individu yang dia agungkan. No. Oke? Awas, patokan kita selalu hak. Ya? Rel. Kita tuh berpatokan kepada rel. Pada usul kita di situ. Udah. Ya, nilai-nilai kebenaran dan kaidah-kaidah kebenaran. Seta'zim, mau mengagungkan secinta apapun kita kepada seseorang, sebesar apapun jasa mereka sama kita, ketika kita melihat sesuatu bertentangan dengan yang hak dari mereka, maka kewajiban kita, loyalitas kita kepada rel itu, bukan kepada ni makhluk. Faham ya? Itu diantara kaidah mendasar yang ada pada ahlus sunnah. Nah, kalaupun mau seseorang bertaklid, tidak kepada satu individu. Oke? Kalau mau seorang muslim bertaklid dan selamat di dalam taklidnya, maka agar dia bertaklid kepada satu generasi. Jangan satu individu, awas. Satu generasi. Ya? Yaitu generasi yang direkomendasikan sendiri oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yakni para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para salafus saleh. Kenapa kita bertaklidnya kepada satu generasi, bukan satu orang?
Karena kalau pada satu orang, setiap individu mesti memiliki hukum, bisa jadi dia tahu beberapa hal, bisa jadi dia nggak tahu beberapa hal. Pasti kalau tiap individu mah. Oke? Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua individu yu'khadz min qawlihi wa yutrak. Sebagian perkataannya diambil, sebagian perkataannya ditinggalkan. Kalau person. Oke? Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semua yang datang darinya maka diambil. Okay? Beda dengan satu generasi. Kalau satu generasi bisa jadi salah seorang di antara mereka nggak mengetahui beberapa hal, tapi nggak luput ilmu tersebut dari orang lain yang masih berada di dalam generasi itu. Tuh, jadi kebenaran hakikatnya belum keluar dari generasi tersebut. Masih ada di antara mereka. No, kalau mau bertaklid, bertaklidlah kepada generasi itu. No, maksudnya begitu. Kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dari situ Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, "Ma ja'ana 'anillah war rasul fa'ala al-'aini war ra's." Anything yang datang kepada kita dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di atas kepala dan mata kita, yakni kita hormati. Sami'na wa ta'ala. Wa ma ja'ana 'anis sahabah. Adapun apa-apa yang datang kepada kita dari sahabat, oke? Takhayyarna bainahum, maka kita pilih di antara para sahabat. Li'annal haqqa fi majmu'ihim la fi afradihim. Awas. Dikarenakan yang hak itu ada pada mereka secara keseluruhan. Bukan pada per individunya. Per individunya bisa aja keliru. Bisa aja nggak tahu. Tapi ketika di antara mereka ada yang nggak tahu, mesti di antara mereka yang lain ada yang tahu. Tuh. Jadi nggak keluar dari antara mereka. Maka hak itu ada pada mereka secara keseluruhan, bukan pada per individu. Wa ma ja'ana 'anis sahabah takhayyarna bainahum li'anna al-haqqa fi majmu'ihim la fi afradihim. Dan apa-apa yang datang pada kita dari para sahabat, maka kita pilih-pilih, lihat di antara mereka. Dikarenakan hak bagaimanapun gak bakalan keluar dari mereka. Ya, hak ada pada mereka secara keseluruhan, bukan pada per individu. Jadi haram kita taklid sama Abu Bakar, ya haram. Karena Abu Bakar bisa jadi tidak mengetahui beberapa hal yang diketahui oleh Umar misalnya. Taklid sama Umar ya haram. Bisa jadi Umar ngeblank, nggak tahu dari beberapa hal yang diketahui ternyata oleh orang-orang yang padahal tidak lebih agung daripada Umar. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Ya, Umar nih, ada seorang wanita datang, Umar lagi duduk, ngadu sama Umar radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, inna zawji yaqumul lail wa yasumun nahar. Wahai Amirul Mukminin, laki gue nih, dia kalau malam tahajud, kalau siang puasa. Masya Allah kan. Umar menangkap secara zahirnya, ini wanita lagi mengagungkan lakinya, begitu kan? Umar berkata, barakallahu fiik, yani mabruk. Oh, terus nih wanita nggak enak, terus cabut. Oke? Ada seorang penasehatnya menyentuhnya, ya Amirul Mukminin, tidakkah kau faham? Emang kenapa Jal? Inna naja'at tashtaki zawjaha. Sesungguhnya wanita itu hakikatnya lagi datang mengeluhkan suaminya. Suaminya nih, kalau malam sholat, kalau siang puasa, yakni dia nggak dibagi-bagi ya Amirul Mukminin. Oh gitu maksudnya Jal. Neng, sini. Panggil lagi. Oh nggak beres laki lu ya? Gitu. Lihat, yang menasehati Umar sama Umar, kira-kira muliaan mana? Tetap muliaan Umar lah, iya gak? Tapi bisa jadi Allah bukakan ilmu kepada mafdul dan tidak bukakan kepada afdol. Wajar? Wajar. Welcome to the jungle. Itu sunnatullah. Demikian Allah bukakan ilmu kepada Sulaiman, tidak kepada Dawud alaihi wassalam. Padahal David Rasul, Sulaiman prophet, nabi doang. Iya gak? Demikian ide Rasul berikan sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Farisi Salman. Tidak ada ide ini tersirat di Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq. Ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau idemu saja? Ideku saja sih. Oh bukan wahyu ya Rasul, bukan. Kalau gitu Anda mau ngasih masukan? Iya, kita bikin parit di sekitar Madinah. Tuh. Ide datangnya ke siapa?
Salman Al-Farisi. Rasul nerima masukan Salman. Muliaan mana Rasul sama Salman? Jangan ditanya aja. Tapi demikian sunatullah. Bisa jadi Allah bukakan ilmu kepada orang-orang yang mafdul, tidak dibukakan kepada yang afdol. No. Demikian makanya jangan taklid sama person. No. Taklidnya sama segenerasi. Karena hak nggak keluar dari antara mereka. Mesti ada di antara mereka. Bukan pada per individunya. Paham ya? Oke? Makanya kaidah kita usul fikih Ahlus Sunnah. Kalau sebuah kasus di antara sahabat cuman ada satu pendapat, maka hukumnya apa? Ijma. Nggak boleh bikin pendapat kedua. Salafi ini konkretnya begini. Di antara salaf, dalam satu kasus cuman ada satu pendapat, berarti jangan bikin pendapat kedua. Di antara salaf, dalam satu kasus ternyata ada dua pendapat, berarti khilafiyah bukan ijma nih. Maka seorang salafi jangan bikin pendapat ketiga. Pilih di antara dua ini. Di sebuah kasus, di antara salaf ada 3 pendapat, maka seorang salafi jangan bikin pendapat keempat. Cari di antara 3 ini. Karena hak ada pada mereka secara keseluruhan, enggak pada per individu. Dapat ya? Yang maksum dari salafus saleh itu apa? Sebagaimana Quran maksum, sunnah maksum. Iya kan? Maksum artinya apa? Enggak mungkin ada kandungan kebatilan, udah fix hak 100%. Oke? Yang maksum dari salafus saleh itu apa? Apa yang mereka sepakati? No, itunya, ijma'nya. No, makanya dibilang Quran, sunnah, nah. Paham? Yang maksum dari salaf itu ijma'nya. Ya? Ijma'nya salafus saleh itu dia yang maksum. Levelnya level Quran dan hadis itu. Oke? Seorang muslim nggak boleh mengkhilafi apa yang telah ijma' sejak zaman awal. Ya. Adapun yang memang terjadi perselisihan di antara mereka, maka kita lihat, ya. Perselisihan tersebut, lihatlah pendapat-pendapat yang ada di antara mereka, hak tidaklah keluar dari antara mereka insyaallah. Ya, itu maksudnya sekali lagi perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Maja'ana 'anillahi war rasul, apa-apa yang datang pada kita dari Allah dan Rasulnya, fa'alal aini war ra's. Ini ungkapan pengagungan dan ketundukan kita. Wa ma ja'ana 'anis sahabah, dan apa-apa yang datang pada kita dari para sahabat, takhayyarna bainahum. Maka kita pilih-pilih di antara mereka, li'annal haqqa fi majmu'ihim la fi afrodihim. Dikarenakan yang hak itu ada pada mereka secara keseluruhan, enggak pada per individu doang. Wa ma ja'ana 'anit tabi'ina wa man ba'dahum, kata Abu Hanifah. Adapun yang datang pada kita dari golongan tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka, fa nahnu rijal wa haula rijal. Maka kita rejal, dia juga rejal, begitu. Yani kita man, dia juga man. Gitu kata Abu Hanifah. Jangan juga begitu amat kita. Abu Hanifah mau ngomong begitu, dia tabi'in, masih ketemu sahabat, awas. Pantas dia ngomong, tabi'in, dia rijal, gue juga rijal. Iya. Dia ketemu sahabat, masih tabi'in, awas. Ya? Fahim ya? Masih ayam, masih dapat masa-masa para sahabat-sahabat akhir Abu Hanifah rahimahullah.